Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono pasal siji. Wa arkan sholati lan utawi pira-pira rukun salat iku samane ta asyara ana 18 abane rukune. An-niyatu siji ya niat, wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati sertane mampu, wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Pasal ini menerangkan tentang rukun sholat. Kalau ini sama kita bahas, pilih sesuatu yang menjadikan sholat itu sah. Itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Kalau syarat itu sebelum pelaksanaan sholat, ada syarat wajib, ada syarat sah. Ini kalau ini sama kita bahas. Rukun itu kisami sing dadosake sholat kita itu jadi sah. Oh, berarti harus dilakukan. Kalau rukun ini berarti sesuatu yang dilakukan pas sholat itu atau di dalamnya, juz'un minas sholat, bagian dari sholat, itu namanya rukun. Watakdimu makna sholat lubatan wasa'an. Kemarin juga sudah dibahas pada waktu bab sholat tentang pengertian sholat. Sholat secara bahasa adalah bermakna doa. Kalau secara istilah adalah af'alun, aqwalun wa af'alun, berupa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka di sini rukun itu juga ada dua, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Rukun qauli itu berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan ketika sholat yang berupa ucapan dan harus benar-benar diucapkan. Artinya benar-benar diucapkan itu ada suara yang keluar, minimal didengar oleh diri kita sendiri. Jadi orang membatin, orang mengumak-umik, harus ada suara yang keluar meskipun pelan, minimal kita yang membaca itu mendengar. Ini salah satunya adalah takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Itu tidak boleh membatin, Pak, tidak boleh. Kita tasyahud akhir, sholawat dalam tasyahud akhir, salam, itu adalah rukun qauli. Selain itu berarti sunnah. Ini seperti baca surat, bacaan ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal, nah itu sunnah. Rukunnya hanya itu. Dan ada juga yang rukun fi'li, berarti rukun yang wajib harus dilakukan yang berupa perbuatan atau gerakan. Ini seperti rukuk, berdiri, sujud, itu adalah berupa rukun fi'li. Wa arkanu sholati samaniyata asyara rukun. Rukun sholat atau yang wajib dilaksanakan ketika sholat, artinya ketika tidak dilaksanakan satu saja itu bisa membatalkan sholat, itu ada 18 rukun. Nah, mungkin pasti banyak bertanya, lalu kok 18? Biasanya sangat itu 17. Ya, waktu mereka dikatakan 18 karena memang ada satu rukun yang itu masih khilafiyah. Artinya khilafiyah, ada yang mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan itu tidak wajib. Yaitu apa? Nanti ada di belakang adalah niat keluar dari sholat. Jadi niat keluar dari sholat, kalau sudah selesai salam, itu dalam arti niat keluar dari sholat. Itu sebagian ulama mengatakan itu termasuk rukun, maka ada 18. Tapi sebagian ulama bahkan ini yang unju atau yang rojih atau yang masyhur adalah niat keluar dari sholat itu bukan termasuk rukun, tetapi hanya sekedar sunnah, dilaksanakan boleh
tidak juga boleh. Maka dosa yang kita kenal itu ada 17 rukun dalam sholat. Jadi ini memang di sini dikatakan 18 karena memang ada satu rukun yang hilang. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan itu hanya sunnah, yaitu keluar dari sholat. Ahaduha amiyatu waya qasdu syai'i muqtarinat bi fi'lihi wa ma'aluhal qalbu fa in kanat as-salatu fardhan wajib niyatul fardhiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin al-dhuhrin masalah. Rukun yang pertama itu adalah niat. Rukun yang pertama adalah niat. Yang dinamakan niat adalah qasdu syai'in muqtarinat bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu yang berbarengan bersamaan dengan melaksanakan sesuatu tersebut. Contoh kalau dalam wudu berarti niatnya bareng kalau basuh muka, karena basuh muka itu adalah pertama yang dilakukan ketika wudu. Kalau sholat berarti niat bersamaan dengan membaca takbiratul ihram. Niat. Dan diucapkan sebelumnya nawaitu sholli fardhu dan sebagainya itu ta'yin, itu hukumnya adalah sunnah. Sing rukun itu adalah sing bersamaan dengan fi'li, bersamaan dengan takbir. Jadi wa mahaluhu qalbu, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jadi mulut mengucapkan takbir Allahu Akbar, di hati mengucapkan niat. Di batin niat. Itu berarti sing dinamakan niat, dan itu yang dimaksud dalam kategori fardu atau rukun di situ. Jadi talafut atau melafalkan niat sebelum sholat ini tujuannya agar menjadi lebih yakin, menjadi lebih mantap ketika kita mau sholat benar-benar setuju mau sholat apa sunnah. Tapi yang wajib adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa ma'aluhal qalbu. Jadi tempatnya niat ada di hati. Fa in kana as-salatu fardhan wajib niyatul fardhiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Minimal ketika sholat yang dilakukan adalah sholat fardu, itu harus menyebutkan bahwa itu adalah fardu. Contoh yang biasa kita ucapkan usolli fardhu dhuhri, ada fardunya karena kita melaksanakan sholat fardu. Wa qasdu fi'liha, dan menyengaja melakukannya, itu berarti usolli. Kata-kata usolli, saya sholat, itu berarti kita menyengaja saya sholat fardu. Wa ta'yinuha, dan menjelaskan itu yang kita lakukan sholat apa. Contohnya menasuki al-dhuhri masalah seumpama. Itu minimal mencakup 3 kategori itu. Ketika yang dilakukan adalah sholat fardu. Jadi umpama dengan di dalam hati mau mengucapkan 3 tok usolli fardhu dhuhri, itu pun sudah cukup. Itu sudah masuk kategori niat. Dia tidak komplek usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustabilat, itu adalah lainnya sunnah. Karena dhuhur ya mesti 4 rakaat. Jenenge sholat itu mesti madhep kiblat. Jenenge sholat itu mesti krana Gusti Allah. Itu minimal itu adalah 3 kategori. Menyebutkan bahwa sholat itu adalah fardu, kita menyengaja kita sedang melakukan sholat, dan kita mengucapkan, menjelaskan yang kita lakukan adalah sholat apa. Nanti orang itu arah, aku sholat fardu duhur, boleh. Jadi Allahu Akbar, mulut mengucapkan takbir, di dalam hati itu kita konstitusi menyengaja kita melakukan sholat. Caget
Nah sebelumnya ditaklid dulu dengan kita talafut, melafalkan niat yang komplit di samping biasa kita lakukan. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilati qiblatih adaan ma'muna lillahi ta'ala. Itu takyid atau talafut, itu hukumnya sunnah. Yang fardu adalah ketika kita membaca takbir bersamaan dengan kita menyengaja niat melakukan sholat. Itu ketika sholatnya fardu. Dan ketika sholatnya sunnah, ya, wa awkan as-sholatun naflah data waktin kalau tibatin au data sababin kal istiqai wajibah qasdu filiha wa ta'yinu. Ketika sholat yang kita lakukan adalah sunnah, dan sunnahnya itu yang memiliki waktu. Memiliki waktu itu ada waktunya. Contoh sholat rawatib kan sudah ditentukan, sak durunge dhuwur, badane dhuwur, sak durunge asar, sak durunge maghrib, sak badane maghrib. Itu namanya sholat rawatib, sholat yang memang sudah ditentukan waktunya. Atau sholat duha, itu kan sholat yang sudah ditentukan waktunya. Itu minimalnya adalah qasdu filiha wa ta'yinu. Kita menyengaja melakukan sholat dan menjelaskan sholat itu apa. Tidak harus menyebutkan ini sunnah, tidak harus. Karena jenis sholat rawatib mesti sunnah. Ya. Contohnya minimalnya adalah usolli qobliyatal dhuhri. Jadi kita sholat menyengaja sholat qobliyah dhuhur. Itu cukup, artinya cukup batas minimal. Nggih, nak dikompletti lho ape usolli sunnata qobliyata dhuhri rakaataini mustaqbilati qiblati lillahi ta'ala dan seterusnya. Itu ketika komplit. Tapi nak minimal, dibuat minimal artinya niatnya sudah dianggap sah, minimal mencakup dua kategori, yaitu qasdu filiha wa ta'yinu. Kita menyengaja melakukan sholat, usolli saya sholat, dan menyebutkan yang kita lakukan itu sholat apa, karena sholatnya adalah sholat yang memiliki waktu. Atau sholat yang sholat sunnah yang di situ data sababi yang memiliki sebab. Contoh sholat istisqa, sholat ketika kita mau minta hujan, atau sholat rembulan, sholat gerhana. Ini juga harus menyebutkan yang kita lakukan sholat apa, harus, karena memiliki sebab. Nah, ketika sholatnya sholat sunnah mutlak, minimal menyengaja melakukan sholat. Usolli, mengenai wis cukup. Saya sholat. Ini wis dianggap ya sholat mutlak, sholat sunnah sudah dianggap. Okay. Mengenai itu saya katakan adalah minimalnya niat. Tapi lebih baiknya tetap kita kompleti, ya biar mager. Karena jenenge wong sunnah iya bonus, masa di ora timbul ya teman-teman. Ini minimal itu. Itu perkara niat. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Ketika dalam sholat fardu ini harus ada rukun, ini adalah berdiri, dan berdiri tegak bagi yang mampu untuk berdiri. Ya, tapi ketika tidak mampu berdiri, fa'in ajaya al-qiyami kok ada kaifasaha wa qumuduhu muftarisan afdal. Ketika seseorang akan melaksanakan sholat tetapi dia tidak mampu untuk berdiri tegak, maka diperbolehkan dengan duduk. Kayak bahasa sakarepe duduk sing penak piye. Tetapi waktu itu mutarisan atau duduk dengan cara duduk iktiros. Duduk iktiros itu duduk tahiyat awal. Ya, duduk tahiyat awal niku sing lebih utama.
ketika memang bisa untuk melakukan duduk tahiyat awal. Ojo silo sholat silo kangelan. Lebih utama itu dalam keadaan duduk iftiros, duduk seperti ketika kita sholat tahiyat awal itu duduk iftiros. Ya, dalam hadis lain disebutkan, nah orang iso duduk ya dengan berbaring. Jadi mau utama, ya duduk nak duduk itu kangelan karena posisinya lorong, ya boleh dengan tidur posisi tidur miring. Tidur miring berarti kepala itu ke arah lor, lor miring menghadap ke kiblat. Duduk miring kok boleh utawa bangke aneh lorong, boleh tidur terlentang. Tidur terlentang berarti posisi kepala itu di wetan. Justru kepala itu di wetan. Kaki di barat. Jadi ngono sih kangelan wis penting saisone dengan isyarat. Fatihah ya dengan mengarah rukuk ya dengan mengedipkan mata dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ada alasan kita meninggalkan sholat hanya karena kita sakit, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri dan lain sebagainya. Karena fardu qiyam ini ala mahal kudrati, bersamaan dengan kita mampu untuk melakukan berdiri. Wasalisu takbiratul ihrami, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ya, jadi setelah berdiri, ya kita langsung siap-siap melafalkan takbiratul ihram. Saya katakan lagi tadi bersamaan dengan niat di dalam hati. Jadi pas dengan berdiri usolli fardhu itu masih sunnah. Wajibnya nanti ketika takbiratul ihram hatinya kita menyengaja sholat, ya, menyengaja sholat minimal 3 kategori tadi. Ya, ketika kita memang makmum ya harus kita makmum, karena dengan sholat makmum ke orang yang makmuman, ya jadi sholat diri hitungannya jadi sholat diri meskipun bareng-bareng. Karena jadi sah sebenarnya tanpa menyebutkan makmum sah, tetapi tidak dicatat sebagai makmum gitu dong. Fa'ayatu al-qadiri an-natubiyah bi'ayakula Allahu Akbar falayasiru ar-Rahmanu Akbar wa nahu. Maka takbiratul ihram ini ketika bagi yang mampu mengucapkan takbiratul ihram itu harus dengan ucapan Allahu Akbar, ya. Tidak boleh diganti dengan kata lain seperti Ar-Rahmanu Akbar, meskipun maknanya sama. Ar-Rahman itu ya Allah, Ar-Rahmanu Akbar atau yang selainnya, ya, Ar-Rahim Akbar dan sebagainya. Itu tidak boleh, harus dengan kata-kata itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan ketika melafalkannya pun harus benar, ya, tidak boleh ada tambahan wawu. Allahu Akbar tidak boleh. Allahu Akbar. Barnya juga tidak boleh panjang. Allahu Akbar tidak boleh. Ya, harus pendek di situ. Tidak boleh melafalkan kata bar. Tidak boleh juga ditambahi wawu di depannya. Wallahu Akbar juga tidak boleh. Yus penuhi. Nah, wahnya boleh dipanjang. Ya, karena dengan ketika kita lihat Allah panjang boleh karena dengan keadaan hati kita dengan niat, tapi barnya tidak boleh dipanjangkan, ya. Allahu Akbar, ya. Itu caranya. Wala yasifu fiha taqdimul khabar al-mubtada kaqoli akbarullah. Juga tidak boleh diwalik, ya, mendahulukan khabar mengakhirkan mubtada. Jadi kata Allah Akbar itu mubtada dulu baru khabar. Allahu utawi Gusti Allah iku akbaru, dan kan paling gede, akbar. Tidak boleh akbaru, akbarullah, akbaru iku Gusti Allah iku luwih atau paling agung Allah utawi Gusti Allah. Tidak boleh dibalik, harus Allahu Akbar, tidak boleh akbarullah meskipun maknanya sama.
saja ya anak biha bil arabiyati tarot jama bi ayyiluwatin sa'a. Tetapi mungkin bagi orang yang baru masuk Islam, terus langsung diajari sholat, dia sulit tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, itu dia boleh dengan terjemahnya ayyiluwatin sa'a. Bahasa Inggris itu, bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu, Allah Maha Besar. Itu bagi orang yang tidak bisa melafalkan dalam bahasa Arab. Contoh bagi orang yang baru masuk Islam, ilate saya kaku dan lain sebagainya, Arab mencapai Arab saya aneh, dia diwarai sehingga bangsa. Ya wes bahwa Allah Akbar dengan catatan tetap dia harus belajar. Orang orang iso, aku ngene iso tanpa belajar itu tidak boleh. Harus setelah itu tetap harus belajar melafalkan takbir, melafalkan bacaan-bacaan sholat dengan menggunakan bahasa Arab. Nah itu cuma pengecualian bagi yang benar-benar tidak bisa melafalkan menggunakan bahasa Arab. Wala yudaru anha ila dzikrin ahor. Juga tidak boleh kata Allahu Akbar dalam takbiratul ihram diganti dengan zikir-zikir yang lain. Ya, seperti Alhamdulillah, Subhanallah, tidak boleh. Karena itu takbiratul ihram harus dengan lafal Allahu Akbar. Nah ini wajibu kornoniati bitakbiri. Ini yang saya katakan tadi, wajib membarengkan niat, membarengkan niat bersamaan dengan takbir. Arti bareng di sini berarti mulut mengucapkan Allah, hati sudah mengucapkan usoli sampai bareng selesai juga niatnya selesai, itu bareng. Tapi ini adalah sangat sulit. Maka wa amana Nawawi fahtawa al-ittifaa bil muqaranah al-urfiyati bihasu yaitu urfan anahu mutasirun lisolat mutadurun lisolat. Tetapi Imam Nawawi ini memperlonggar, artinya memperlonggar tetap bareng, tapi tidak harus benar-benar bareng. Ya, tidak boleh, tidak harus benar-benar bareng. Jadi itu secara muqaranah urfiyah, bareng secara urf. Contoh Fadil karo Prima teko masjid dikatakan bareng kan tidak harus merempet. Bisa jadi Prima sing sithik, bisa jadi Fadil atau Fadil gurune sithik. Jadi bisa jadi yang dikatakan adalah takbirnya baru niatnya ikut. Bisa jadi ada niatnya dulu yang terletak kemudian takbirnya ikut. Saya penting bareng, tidak harus beriringan tepat. Itu menurut Imam Nawawi. Jadi ya sepenting positif tadi. Yang penting di dalam hati secara uruf, secara umum, ya, secara uruf, secara umum, muhtadhirun li sholat. Hati kita hadir, menyengaja kita melaksanakan sholat minimal tadi 3 kategori, yaitu menyengaja melakukan sholat, usolli, melafalkan itu karena ketika fardu harus diucapkan fardu, dan harus mentakin sholat apa yang kita lakukan minimal dalam hati itu adalah 3 kategori itu sudah sah atau namanya sudah dikatakan niat. Ya, jadi ketika kita kadang ada yang was-was, kadang banyak sekali pengennya memang benar-benar bareng, tapi malah bareng malah dibulan-bulan. Allah, sholli fardu Allah, itu orang bingung. Boleh Allah, bukan sampai bareng. Allah karena barengnya niat tadi. Dan tidak perlu seperti itu. Yang penting secara uruf saja. Kemampuan kita Allah bareng itu tidak harus jejer. Ya sebenarnya pokacek sithik itu juga dikatakan tetap dikatakan bareng. Saya penting, saya katakan tadi, mulut mengucapkan takbir, di dalam hati kita menyengaja melaksanakan sholat apa, fardu apa, sunnah dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu yang saya akan sampaikan.
mugi nambah pemilih dados kita sedaya dados sholat kita insyaallah dados lebih baik. Lebih baik karena kita mengetahui iki rukun, iki sunnah dan lain sebagainya. Nah, ini baru 3 dan masih ada berapa lagi ini berarti ini baru 3, ini masih banyak lagi, ada 17 atau 18 rukun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.